Pada saat seluruh umat manusia berkumpul di padang Arafah, ya, yang memuji Allah yang satu, memakai baju yang satu, di tempat yang sama, di waktu yang sama, seluruh dunia ngumpul, kata Nabi apa? Innallaha yubahi bikumul malaikat. Saat wukuf itu, Allah itu membanggakan kalian pada malaikat. Tuh malaikat, lihat itu, ya. Bagaimana hambaku susah payah mereka korbankan harta mereka demi untuk pergi ke tempat ini memuji Tuhan yang satu. Semua mereka seluruh dunia melakukan itu. Yubahi bikumul malaikat. Kamu malaikat tidak ada begitu. Malaikat tidak ada begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadirin sidang jemaah salat subuh Masjid Al-Ma'mur Oman, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersua kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita diliputi oleh malaikat, diturunkan rahmat dan ketenangan insyaallah taala. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan mentadabburi ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Kita niatkan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini dengan kelipatan pahala di bulan suci Ramadan ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang sebaik-baik kita ucapkan dan kita sampaikan dalam bulan Ramadan adalah kecuali tentang Al-Quran, kecuali tentang membaca Al-Quran dan juga tentang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan ini insyaallah kita akan membahas secara singkat tentang surat Al-Baqarah, begitu juga tentang kisah daripada konsep awal penciptaan manusia sebagaimana Allah tuliskan, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, yang nantinya kita akan melihat, mentadabburinya dan menjadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Apa beda tafsir dengan tadabbur? Ya. Tafsir dengan tadabbur berbeda. Ya. Semua orang disuruh oleh Al-Quran untuk bertadabbur. Ya. Ya. Sedangkan tidak semua orang disuruh untuk menafsirkan. Ya. Beda jauh antara tafsir dengan tadabbur. Semua orang wajib tadabbur Al-Quran, tetapi tidak semua orang untuk menafsirkan Al-Quran. Kita ibaratkan begini, seperti kita punya sebuah tomat. Untuk mengetahui semua kandungan tomat itu perlu spesialisasi ilmu khusus. Biologi kah dia atau masuk kimia, yang nanti dari semua unsur-unsur yang ada di dalamnya itu dia bisa menjabarkan dan diteliti dengan baik, diteliti punya perangkat khusus, ilmu khusus, disiplin ilmu khusus, sehingga dengan itu orang bisa mengambil manfaat daripada keterangan yang dia berikan tentang sebuah tomat. Tetapi kalau tadabbur, ya, itu persis seperti orang ngambil tomat, di jus, di blender, diminum. Apakah semua orang harus untuk minum jus itu, jus tomat, itu harus menguasai disiplin ilmu tomat? Masuk teknik kimia dulu atau masuk ke biologi dulu supaya bisa minum tomat? Enggak. Begitulah tadabbur Al-Quran. Untuk mengetahui semua seluk-beluk sebuah ayat,
Dan ilmu-ilmu yang dikandung dari sebuah ayat perlu kepada tafsir. Itu ulama-ulama khusus. Tapi bagaimana ayat ini berguna, bermanfaat bagi diri saya dalam hidup saya, itu tadabbur. Itu beda jauh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya Allah sampaikan kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka terkunci sehingga mereka enggak mampu untuk meminum Al-Quran itu, untuk mereka manfaatkan Al-Quran itu dalam hidup mereka? Kenapa? Ya, begitulah saudara yang dimuliakan Allah. Beda tadabbur dengan tafsir. Semua kita disuruh oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Maka konsepnya di sini kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, beberapa khusus tema tentang kekhalifahan di bumi. Surat Al-Baqarah, saudara yang dimuliakan Allah, kita perlu pahami ini adalah surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Baqarah. Pertama, keistimewaannya ini surat terpanjang di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada ayat terbaik dalam Al-Quran, ayat kursi. Begitu juga akhir daripada surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, yang Nabi pernah menangis ketika diturunkan ayat terakhir ini. Kemudian di dalamnya terdapat ayat yang terpanjang dalam Al-Quran juga, yaitu ayat tentang masalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuh. Itu terpanjang di dalam Al-Quran, ayat terpanjang. Begitu juga surat Al-Baqarah ini jadi surat yang terpanjang dalam Al-Quran dan terlama turunnya. Jadi surah Al-Baqarah ini paling lama turunnya lengkap itu 10 tahun. 10 tahun baru lengkap surat Al-Baqarah ini diturunkan. Jadi surat ini membersamai hidup Nabi selama di Madinah. Selama di Madinah, dari awal Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Dan ayat yang terakhir sekali diturunkan oleh Allah ke bumi ini juga dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kepada Allah di hari kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Maka nanti setiap jiwa itu akan diberikan balasannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ayat terakhir Allah turunkan 9 malam setelah turunnya ayat ini Nabi wafat. Itu berada dalam surat Al-Baqarah. Jadi surat yang membersamai hidup Nabi, membimbing Nabi dan umat Islam selama di Madinah, itu surat Al-Baqarah. Jadi bagaimana? Jadi tema-tema penting surat Al-Baqarah ini adalah tema tentang bagaimana mewujudkan masyarakat muslim yang sejati. Itu adalah surat Al-Baqarah. Bagaimana masyarakat muslim itu dibentuk mulai dari awal sampai akhir, tentang masalah konsep akidahnya, konsep fikihnya, konsep tata negara, konsep undang-undang, semuanya itu terkumpul dalam surat Al-Baqarah. Maka orang yang mendalami surat Al-Baqarah itu dia paham betul konsep Al-Quran tentang masalah masyarakat dan negara muslim itu seperti apa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab, beliau belajar mendalami surat Al-Baqarah itu 12 tahun. 12 tahun beliau belajar mendalami surat Al-Baqarah. Anak beliau Abdullah bin Umar itu 8 tahun belajar surat Al-Baqarah. Selesai beliau belajar surat Al-Baqarah, khanduri, beliau sembelih onta. Betapa senangnya, karena apa? Telah menamatkan surat Al-Baqarah, mempelajarinya. 12 tahun, 8 tahun itu sudah master surat Al-Baqarah. 8 tahun ya. Kalau kami di Mesir S2 itu ada yang sampai 8 tahun baru lulus, baru selesai master surat Al-Baqarah ya. Jadi 8 tahun belajar surat Al-Baqarah. Iya. Jadi jangan merasa
Susah kalau anak kita belum selesai belajar surat Al-Baqarah aja hanabi ya failo. Hai, anu Umar bin Khattab 8 tahun baru selesai surat Al-Baqarah, belajar mendalami makna-maknanya semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan fadilah surat Al-Baqarah, saudaraku, ini sangat banyak disebutkan ya oleh para ulama kita. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah-fadilah daripada surat tersebut. Nah, mari kita melihat sedikit daripada langsung kepada, saya melihat karena waktu yang singkat, kepada ayat yang akan kita tadabburi di sini, yaitu ayat 30 ya, sampai seterusnya ya. Ayat 30 daripada surat Al-Baqarah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa mushaf, boleh membuka mushafnya. Ibu-ibu di belakang yang membaca Al-Quran, ingin menkhatam, mohon berhenti khatam dulu, dengarkan tadabbur Al-Quran ini. Jangan kejar khatam. Lebih baik kalau ada yang mengajarkan tentang tadabbur, dengarkan tadabbur ayatnya ya. Khataman bisa sendiri, kadang tadabbur belum tentu bisa sendiri kalau memang tidak terbiasa ya. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Maka dan tatkala saat Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Wa idh qala, kata para ulama kita bahwa Allah menyebutkan di sini tentang waktu ataupun saat. Wa idh qala, saat Allah berfirman kepada malaikat. Nah, di sini kita lihat Allah sebutkan tentang konsep awal penciptaan manusia sebelum manusia diciptakan. Allah kabarkan kepada malaikat. Ini bukan pertanyaan istisyarah, artinya bukan Allah berkonsultasi kepada malaikat, bukan. Jadi sama sekali bukan. Jadi jangan dipikir Allah bertanya atau berkonsultasi, bermusyawarah dengan malaikat, tidak. Kenapa? Buktinya adalah Allah katakan ja'ilun, dikabarkan aku bentuk isim. Isim ini menunjukkan pengabaran. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat ya, ja'ilun, aku menjadikan malaikat di bumi itu khalifah. Jadi Allah mengabarkan kepada malaikat, mau tidak mau ya sudah, memang begitu. Allah sudah memutuskan ketetapannya untuk menciptakan di bumi itu khalifah. Jadi bukan bentuk konsultasi kepada malaikat. Jadi kita itu sudah dikonsepkan sedari awal, diciptakan oleh Allah untuk tinggal di bumi ini sebelum kita diciptakan. Sebelum Adam diciptakan, sudah begitu diberikan kabar oleh Allah kepada malaikat. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa andai kata Adam dulu tidak melanggar perintah Tuhan, maka kita akan di surga, salah. Kenapa? Sebelum Adam diciptakan memang sudah mau diturunkan ke bumi memang. Di sanalah Adam diciptakan, diletakkan. Sebelum diciptakan sudah disebutkan akan turun ke bumi kok. Ya kalaupun Adam melanggar, tidak melanggar, ya di bumi tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Apa makna daripada khalifah itu sendiri ya? Khalifah bermakna ada dua. Ada beberapa pendapat para ulama dalam ini, seperti Imam Raghib Al-Asfahani. Khalifah itu secara bahasa alladzi yakhlufu ba'dhum ba'dha, yaitu yang saling mewariskan dan menggantikan satu sama lain ya. Begitu juga khalifah bermakna adalah yang mewakili
orang lain karena orang lain mungkin tidak mampu, tidak sanggup ataupun tidak hadir, itu disebut juga secara bahasa khalifah. Atau yang ketiga bermakna adalah diciptakan. Khalifah bermakna sesuatu yang sifatnya adalah kemuliaan. Allah memberikan sebuah mandat kepada manusia dalam bentuk sebuah kemuliaan kepadanya. Jadi kita tidak bisa memahami khalifah itu adalah bahwa manusia pengganti Tuhan di muka bumi yang mewarisi Tuhan, tidak cocok, tidak pantas. Ataupun yang mewakili Tuhan karena Tuhan tidak ada, atau Tuhan lemah, na'udzubillah, tidak mungkin. Maka makna yang ketiga diambil, yang makna yang cocok, makna khalifah di situ adalah apa? Yaitu yang menerima mandat amanah sebagai bentuk daripada kemuliaan. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah dengan menerima amanah daripada Allah. Makanya dalam surat, di dalam titah Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil 'adl. Wahai Daud, kami jadikan engkau ini sebagai khalifah di bumi, maka berhukumlah di antara manusia secara adil. Ada mandat kepada Nabi Daud untuk apa? Untuk berhukum, untuk berkuasa secara adil. Manusia juga menerima mandat daripada Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini yang memakmurkan bumi nantinya. Jadi kalau demikian, saya sendiri harus tahu, harus paham bahwa jauh sebelum saya diciptakan, maksud dan tujuan penciptaan saya sudah ada. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih belum tahu untuk apa saya diciptakan, kenapa Tuhan nggak minta izin sama saya dulu untuk saya diciptakan, kamu belum dapat petunjuk. Saya orang mukmin, kami orang mukmin, sebelum kami diciptakan sudah ketahuan maksud diciptakan kami untuk apa. Jadi hidup sekarang bukan mencari tujuan hidup kami apa, tapi kami hidup untuk mewujudkan tujuan penciptaan kami. Nah, gitu. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lalu kemudian malaikat mengatakan apa? Respon daripada malaikat. Qalu, mereka berkata, malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau menciptakan di bumi itu yang akan yufsidu fiha, yang akan merusak di bumi itu, wa yasfiku dima, dan akan menumpah darah, melakukan penumpahan darah, wa yasfiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah nusabbihu bihamdik, kami bertasbih memujimu, ya, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu. Ini adalah respon daripada malaikat. Apakah malaikat membantah Tuhan gara-gara menciptakan adanya manusia sebagai khalifah di muka bumi? Iyazubillah, tidak mungkin. Malaikat itu adalah yang paling memuji Allah, yang paling taat kepada Allah, tidak membantah Allah sama sekali. Disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah sebutkan malaikat itu yang tunduk patuh. Tidak mungkin malaikat itu membantah. Terus dari mana malaikat tahu kalau seandainya khalifah di muka bumi ini akan menumpahkan darah? Kok itu yang disebutkan oleh malaikat? Oke. Ada beberapa disebutkan oleh para ulama kita di dalam menafsirkan ayat ini, yaitu yang pertama adalah malaikat tahu itu dari konsep manusia itu yang diciptakan dari tanah. Unsur tanah itu, ya, malaikat memahami ini unsur ada nafsu di dalamnya, yang di sini kemudian nantinya akan ada perangai baik, akan ada perangai buruk. Ini pendapat pertama daripada para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Yang kedua, dan ini mungkin lebih cocok dalam hal ini, yang nomor dua ini apa? Allah memang kasih tahu kepada malaikat bahwa makhluk yang diciptakan ini konsepnya itu dia itu ada nafsu di dalamnya, dan ada ketaatan padanya, sehingga nanti dia di muka bumi, ya, dia bisa berbuat, memilih untuk menumpahkan darah atau berbuat maksiat dan kejahatan, atau dia memilih untuk berbuat taat.
Karena malaikat melihat, mendengar, baru tahu model makhluk seperti itu. Inilah yang menjadi pikiran para malaikat. Jadi kok bisa mereka seperti itu? Kami ini kan gak ada seperti itu. Kami ini bertasbih memujimu ya Allah. Kok ada manusia ataupun kok ada makhluk yang nanti mereka bisa menumpahkan darah begitu? Karena mereka heran, itu gak pernah mereka lihat ya. Jadi pendapat ini nampaknya lebih condong dalam hal ini, bahwa memang disebutkan oleh Allah, cuma tidak disampaikan dalam ayat ini. Tidak disampaikan dalam ayat ini. Ada yang tidak tersampaikan semuanya. Itu sebagian para ulama tafsir menyebutkan demikian. Nah, dari situ malaikat tahu, bukan membantah Tuhan, bukan. Ya. Lalu di sini juga kita lihat tasbih malaikat dan zikir malaikat yang paling baik itu apa? Nah, ini kita baru tahu. Mau tahu apa tasbih dan zikir malaikat yang paling baik? Inilah wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ya, jadi tasbih dan tahmid itu zikirnya malaikat. Saya mau berzikir dengan zikirnya malaikat setiap hari, banyak bertasbih dan tahmid. Itu zikirnya malaikat. Dan itu yang mereka banggakan juga kepada Allah. Ya Allah, kami nusabbihu bihamdik, kami bertasbih memujimu ya Allah. Jadi tasbih dan tahmid itu zikirnya malaikat. Jadi hari ini saya ingin zikir-zikirnya malaikat, banyak bertasbih dan banyak tahmid pada Allah. Itulah zikirnya malaikat. Nah. Lalu kemudian Allah sampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Inni a'lamu, kata Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Apa yang diketahui Allah yang malaikat tidak tahu? Banyak berkenaan tentang malaikat, tentang konsep manusia ini apa? Bahwa ini makhluk yang diciptakan, makhluk baru yang diciptakan oleh Allah berupa Adam dan manusia. Di dalamnya ada nafsu, di dalamnya juga dia memiliki pilihan, ikhtiar dalam hidup. Maka akan ada nanti makhluk berupa manusia ini yang dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat. Nah, dia mampu memilih taat kepada Allah dengan pilihan hatinya sendiri, bukan karena diformat begitu. Kalau malaikat memang sejak awal diformat untuk taat patuh kepada Allah, memang tidak punya nafsu dia. Tapi di sana nanti akan ada hamba-hamba Allah yang dia taat kepada Allah karena pilihan dan cintanya sendiri, pilihan hidupnya sendiri. Ada yang mampu taat kepada Allah dengan dia tinggalkan nafsunya. Dia mampu taat kepada Allah dengan bersusah payah. Malaikat tidak susah payah untuk taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang mereka itu berjihad fisabilillah demi taat pada Allah. Tidak ada malaikat yang masuk dalam penjara demi membela agama Allah. Tidak ada malaikat yang dikejar, yang harus hijrah demi taat pada Allah. Enggak ada malaikat yang berjuang lari daripada yang haram demi mencari halalnya, demi mencari yang halal. Enggak ada malaikat seperti itu. Tidak ada makhluk seperti taatnya manusia yang dia itu berjuang dalam hidup memegang bara api demimu ya Allah. Hanya manusia, malaikat tidak ada begitu. Aku lebih tahu, akan ada makhluk manusia itu yang taat kepadaku dengan berdarah-darah dia, dengan air mata dia taat kepadaku ya. Dia memilih untuk taat padaku, tidak sama dengan kalian. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Makanya ketika akan ada hari wukuf di Arafah itu, kan ada hadis Nabi sampaikan, wukuf itu pada saat seluruh umat manusia berkumpul di padang Arafah ya, yang memuji Allah yang satu, memakai baju yang satu, di tempat yang sama, di waktu yang sama, seluruh dunia ngumpul. Kata Nabi apa? Innallaha yubahi bikumul malaikat. Saat wukuf itu Allah itu membanggakan kalian pada malaikat. Tuh malaikat lihat itu ya, bagaimana hambaku susah payah mereka korbankan harta mereka demi untuk pergi ke tempat ini memuji Tuhan yang satu. Semua mereka seluruh dunia melakukan itu.
yubahi bikumul malaika. Kamu malaikat tidak ada begitu. Malaikat tidak ada begitu. Makanya para ulama tauhid sampai mengatakan mana lebih baik malaikat dengan manusia. Banyak yang mengatakan manusia yang soleh, manusia seperti para anbiya yang 100% taat pada Allah jauh lebih baik daripada malaikat. Para ulama tauhid mengatakan, ya. Karena untuk taat pada Allah banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Pada saat mereka mampu berbuat maksiat, tapi mereka memilih untuk taat pada Allah. Itu luar biasa. Itu tidak ada pada malaikat. Jadi bangga jadi malaikat atau bangga jadi manusia kita? Kita bangga jadi manusia, memilih taat pada Allah dengan pilihan kita sendiri. Pada saat kita mampu berbuat maksiat, tapi kita pilih taat pada Allah, itu lebih hebat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kita lihat pada ayat yang selanjutnya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Kemudian Allah Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama-nama, kullaha, nama-nama semuanya, ya. Thumma aradahum 'alal malaika. Kemudian dipaparkan kepada malaikat, dikemukakan kepada malaikat itu tentang nama-nama itu. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Faqala anbi'uni, dan Allah berfirman, kabarkan kepadaku tentang nama-nama semua itu kalau kalian orang-orang benar, atau kalau kalian, malaikat bukan orang ya, kalau kalian yang benar, yang benar, bukan orang-orang benar, karena malaikat bukan orang. Wa 'allama Adam, Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha. Jadi ini sudah diciptakan Adam, itu semua firman tadi sebelum penciptaan Adam. Sekarang setelah penciptaan Adam sudah ada, Adam itu sudah ada. Apa yang pertama terjadi dengan Adam? Allah tampakkan sisi keistimewaan Adam pada malaikat. Nah ini dia, sisi keistimewaan Adam pada malaikat. Apa sisi istimewanya? Allah ajarkan kepada Adam itu nama-nama semuanya. Nama-nama apa? Nama-nama yang menjadikan dia nanti memiliki pengetahuan menjadi khalifah di bumi. Semua nama ini adalah persiapan Adam untuk mampu jadi khalifah di bumi. Keistimewaannya apa? Diajarkan nama-nama semuanya. Pengajaran, pendidikan itu adalah keistimewaan awal daripada Adam yang gak ada pada malaikat. Pendidikan, sisi pendidikan, pengajaran, mampu menerima ilmu, itu adalah keistimewaan manusia. Jadi belajar, terus belajar, menerima ilmu, proses daripada pendidikan dan pengajaran, ini keistimewaan kita manusia yang Allah tampakkan sedari awal kepada malaikat di depan malaikat. Manusia yang berhenti belajar itu bukan khalifah. Khalifah itu adalah menerima pengajaran sedari awal sampai akhir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita untuk jadi khalifah di bumi harus terus belajar. Tidak ada istilahnya belajar hanya berbatas waktu. Tidak ada itu. Itu nggak cocok jadi khalifah di muka bumi ini. Ada batas waktu TK, SD, SMP, SMA, kuliah, doktor, profesor, kemudian setelah itu apa? Pensiun. Pensiun, karena mungkin belajar lebih nak belajar lo pensiun saja. Kau berhenti jadi manusia, sudah berhenti jadi khalifah? Enggak. Islam ini mengajarkan sedari awal long life tadi itu. Wah, belajar seumur hidup itulah keistimewaan daripada manusia. Selama dia masih hidup, dia tidak berhenti belajar.
Dan hari ini kita paham, begitu pahamnya kita. Kalau ada hal-hal yang baru tidak kita pelajari, kita ketinggalan zaman, ketinggalan masa, semuanya kita tidak tahu, gagap semuanya. HP mentang ka kirim peng dia nyo, hana kuno oh ya peng. Payah nak belajar itu. Bek nyo mentang kirim peng HP hanan dong. Zaman kamu hana pernah zaman. Wajib belajar. Manusia itu terus belajar. Tidak ada istilah pikunnya dia. Terus belajar dia. Allama Adam. Semua nama. Jadi kalau begitu apa saja yang ada di bumi ini berlanjut masa, berlanjut waktu, manusia punya kemampuan untuk belajar. Hai, istilah-istilah baru, ilmu-ilmu baru, manusia punya kemampuan. Berkacuha katanya mampu belajar itu. Itulah keistimewaan kita. Alat-alat baru juga, binatang-binatang baru, pe binatang dunia hana kuno oh yang pe nya no belajar tu. Hana kuno oh no belajar khalifah katanya kuno dari awal. Allah sudah mengajarkan semua nama dalam istilah manapun dalam hidup kita mampu untuk mengetahui itu. Udah Allah ajarkan kepada Adam semuanya. Itu turun dalam gen kita semuanya. Asma pun, makanya al-asma, pemakaian kata-kata al di situ lil istighraq, menunjukkan pada semuanya, ditegaskan lagi dengan kullaha, semuanya. Jadi semua istilah itu mampu kita pahami. Semua hal-hal yang baru dibuat oleh manusia dengan teknologi yang barukah, manusia mampu untuk mempelajari itu, untuk kekhalifahan dia di muka bumi. Bayangkan khalifah di muka bumi, lehai yang hana ada dua, pernah je ke khalifah. Lehai yang hana mufum, pernah je ke khalifah. Manusia mesti dia paham semuanya, terutama orang mukmin yang paham ini. Orang mukmin selalu belajar semuanya. Jadi nak istilah pensiun, yang pensiunnya adalah habanangro. Kamu yang kan pegawai negeri hana pensiun, mesti uro pitan pensiun. Kayaknya mana? Ya. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah diajarkan kepada Adam, disampaikan kepada malaikat, kabarkan kepadaku tentang nama-nama ini. Ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian yang benar. Benar di sini apa? Benar kalau kalian mengatakan bahwa ini makhluk gak cocok jadi khalifah di muka bumi karena menumpahkan darah. Karena pertumpahan darah itu tidak cocok menjadi misi khalifah, justru merusak. Khalifah itu bukan menumpah darah, bukan merusak. Yufsid itu adalah antitesa daripada khalifah. Khalifah itu yuslih. Tapi kalau menumpahkan darah, nah kalaulah kalian benar, coba kabarkan ini. Kalau benar dengan anggapan kalian bahwa manusia ini gak cocok jadi khalifah, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan bahwa maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah perangai dan juga akhlak malaikat. Menyahana ilmiah yang begahana. Menyahana ilmiah yang begahana. Menyahana nak belajar lo nak begah ilun hana lo belajarnya. Banyak masalah dalam hidup kita hari ini, ya. Orang mengakui seakan-akan dia sadar atau tidak mau mengakui dia tidak punya ilmu. Itu bagian daripada masalah hidup kita hari ini. Andai kata kita diam, andai kata kita akui kita tidak bisa dalam hal itu, tidak punya kemampuan di situ, selesai banyak urusan. Jangan berbicara pada sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Jangan berkomentar pada sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Akui bahwa kita tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki ilmu di bidang itu, selesai, serahkan kepada ahlinya. Ya, itu itikat baik malaikat. Ya, mau jadi malaikat, begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Akui kalau kita tidak punya ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, kata Imam Ibnu Ashur di dalam tafsir beliau Tahrir wa Tanwir, di mana letak daripada perbedaan ilmu malaikat dengan
ilmunya manusia pada Adam itu, ya. Kan malaikat juga bilang, kami nggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Oh, malaikat berarti ada diajarkan juga, ada, ya, sudah diformat. Malaikat mengetahui bukan dengan cara mencari, bukan cara dengan diajarkan seperti proses terjadi dengan Adam, tapi malaikat itu ibaratkan diinstal dia, install, ya. Apa yang diinstal itulah yang terjadi padanya. Tetapi kalau Adam ini ada kemampuan untuk istinbat, membuat sebuah kesimpulan, mampu untuk mereview kembali apa yang telah dipelajari, direview kembali. Ini kemampuan yang enggak ada pada malaikat. Kita mampu mempelajari hal-hal yang baru, kita mampu untuk berpikir, mengambil sebuah kesimpulan, kemudian yang sudah lewat mampu kita ingat, ya. Itu ada pada manusia. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Ashur, ya. Ini bedanya antara proses pengajaran Adam dengan malaikat itu sendiri. Makanya malaikat mengatakan, kami enggak punya ilmu tentang itu, ya. Mereka akui kelemahan mereka ataupun sesuatu yang memang mereka tidak punya ilmu di bidang itu. Ini adalah merupakan sifat daripada malaikat yang kita semua mesti untuk kita pahami. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka, malaikat itu, dengan nama-nama itu semua. Nah, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Adam mampu untuk mengabarkan kepada malaikat apa yang telah Allah ajarkan, nah disinilah dia kemampuan Adam untuk mengingat kembali, istinbat kembali, dikabarkan kepada malaikat itu. Dan malaikat tercengang melihat bahwa ini makhluk beda dengan kita ini, ya. Ini berbeda dengan kita ini, punya kemampuan untuk belajar dengan cepat dan mampu untuk menyebutkan semua yang diajarkan oleh Allah dalam secepat itu, ya. Mampu untuk mereview kembali. Nah, di sini kemudian Allah berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Maka bukankah telah aku sampaikan kepada kalian, aku firmankan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi, yang ada di langit ini, begitu juga yang ada di bumi, dan juga Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam batin kita, ya, dan apa yang kita tampakkan. Allah mengetahui semua itu. Ilmu Allah itu ilmu yang maha luas, tidak ada batasnya. Manusia, diri manusia ada yang dia tampakkan, ada yang juga dia sembunyikan. Ini tadabbur bagi kita. Ada yang kita tampakkan pada manusia, ada yang kita sembunyikan. Ada yang zahir diketahui orang, ada yang zahir tidak diketahui orang. Ketahuilah Allah itu mengetahui semuanya, dan mengetahui bahkan apa yang kita tidak ketahui di bumi dan di langit ini. Maka jadilah seorang muslim bahwa yang dia sembunyikan itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Allahumma ja'al sirrana ahsan min alaniyatina. Dalam sebuah doa diajarkan bahwa, ya Allah, jadikanlah apa yang kami sembunyikan ini lebih baik daripada apa yang kami tampakkan. Allah tahu apa yang kita sembunyikan, Allah tahu apa yang kita tampakkan. Maka hari ini, pada saat kita melihat bahwa media sosial, ya, kita hidup di alam media sosial hari ini, ingin menampakkan selalu yang terbaik, kadang yang disembunyikan atau yang enggak tampak yang jauh panggang daripada api. Nauzubillah min dzalik. Jadilah seorang muslim, jadikan kita ini seorang muslim. Prinsip hidup kita, yang kita sembunyikan jauh lebih baik dari apa yang tampak. Jangan yang bagok bugon yang di dalam adanya hanam oh. Jangan.
Allah mengetahui itu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat kepada ayat yang selanjutnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semua, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis, ya, kecuali iblis yang tidak mau bersujud, dia enggan dan takabur, wa kana minal kafirin. Sujud ini adalah perintah daripada Allah kepada malaikat dan kepada iblis. Tapi di situ Ustaz kan enggak disebutkan yang sujud itu hanya malaikat, iblis tidak. Kenapa dikecualikan iblis? Perintahkan kepada malaikat. Enggak, kepada iblis juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk, kata Allah. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud id amartuk, pada saat aku telah perintahkan. Diperintahkan oleh Allah juga kepada iblis untuk bersujud. Tapi di situ kenapa enggak dikabarkan iblis juga? Kenapa malaikat dikecualikan iblis? Itu takbir dalam Al-Quran, istilahnya adalah istisna munqati', pengecualian yang munqati'. Pengecualian dikecualikan tapi tidak disebutkan sebelumnya. Itu biasa dalam lahjat orang Arab dan juga dipakai dalam takbir, ya. Tapi iblis dapat perintah juga. Jadi jangan dipikir iblis daripada malaikat, enggak. Tapi iblis itu adalah kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu daripada jin, kata Allah dalam surat Kahfi. Fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu daripada jin. Jin itu diciptakan min marijim min nar, daripada api dia, sedangkan malaikat itu daripada nur. Beda penciptaan. Nah, apa wastakbara? Apa yang terjadi? Sujud ini sujud berupa apa? Sujud berupa penghormatan, bukan ibadah. Dalam syariat, sebelum syariat Nabi Muhammad, ada bentuk sujud, boleh sujud penghormatan. Seperti Nabi Yusuf yang sujud dengan saudara beliau kepada ayah dan bunda beliau. Ketika sudah berkumpul semuanya di Mesir, kan sujud mereka semua. Sujud penghormatan kepada Nabi Yakub. Boleh dalam syariat sebelum syariat Nabi Muhammad. Tapi ketika syariat Nabi Muhammad, bentuk penghormatan berupa sujud itu tidak boleh lagi. Makanya Nabi katakan, kalau seandainya aku diperbolehkan sujud seseorang kepada orang lain, aku suruh sujud wanita-wanita itu kepada suaminya. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad enggak ada lagi bentuk penghormatan berupa sujud, enggak ada lagi. Tapi ini sujud kepada Adam. Kapan sujud kepada Adam ini? Adalah setelah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, kata Allah. Malaikat itu disuruh sujud kepada Adam kapan? Setelah dihembuskan ruh oleh Allah. Ketika diciptakan dari tanah belum disuruh sujud, dihembuskan ruh ke dalamnya baru disuruh sujud oleh Allah. Jadi manusia itu sempurna dengan ruhnya, dihormati oleh malaikat dengan ruh yang ada dalam diri manusia. Inni khaliqum basyaran min tin, ketika diciptakan dari tanah enggak disuruh sujud. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku sudah tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, kata Allah, bersujudlah kalian semua. Jadi kita ini dihormati oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah kapan? Setelah ruh ditiupkan pada kita. Maka siapa yang hidup dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya, itulah manusia yang sempurna. Itulah manusia yang nanti dia itu menjadi khalifah, cocok jadi khalifah di muka bumi. Jadi sedangkan yang gaduh fikir bodogok beraya, tapi solat hana, semayang hana, puasa hana, campur tanah hana. Hati hanya ke khalifahnya. Hana harga katanya. Tapu belau pak urus Sabtu punya kamu pegahi ni, urus Sabtu tapu belau behind belau lagi. Ya. Monya hana. Ya.
Nah, begitu. Nauzubillahi min dzalik. Aba wastakbara. Jadi iblis ini aba. Aba ini apa? Dia enggan. Tidak mau patuh pada perintah Allah. Istakbara. Istakbara di sini adalah merasa dia enggak pantas dapat perintah seperti itu. Sebagian para ulama menganggap itu adalah istakbar, itu dia merasa saya enggak pantas dapat perintah seperti itu. Itu takaburnya si iblis itu. Merasa istakbar, merasa tidak pantas dapat perintah daripada Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat. Ada yang bilang cerita begini, sering kita dengar bahwa lihat tuh iblis. Iblis dulu taat sekali. Taat sekali, luar biasa. Kok tiba-tiba dia bisa menjadi sombong ya? Makanya hati-hati, yang taat lama-lama ini nanti tiba-tiba jadi sombong, jadi seperti iblis. Jadi akhirnya mandung udah ya Allah, nyo ada taat lagi nyo sang haji kebul citanya. Jadilah orang ragu dengan dirinya yang taat. Saya katakan bahwa tunggu dulu. Para ulama enggak begitu mengatakan. Yang adalah cerita-cerita rakyat yang tengok kembang-kembangkan selalu sehingga urun taat pergi ya. Iblis dia ini aba wastakbara, enggak semata-mata gara-gara itu langsung berubah dalam satu kali, enggak. Kata para ulama tafsir, di antara ulama tafsir mengatakan bahwa pada saat sujud kepada Adam perintah itu, Allah ingin mengemukakan dan ingin untuk mengiklankan, ingin kasih tahu, beberkan bahwa ini iblis, dia sembunyikan kekufuran selama ini. Dia tampakkan ketaatan di luar, dia sembunyikan kekufuran itu. Maka pada saat diperintahkan di situ baru ketahuan. Ketahuan apa? Diketahui oleh semuanya. Malaikat pun tahu. Jadi kalau mau tahu ini cerdas, ini bodoh, ini itu, buat ujian dulu. Guru sudah tahu, nyonya dah buka ujian si hadirnya. Man nilainya gimana? Buka ujian. Be langsung dia hukum anaknya nak berkah bangai. Nyo haluluh ujian. Hancurlah guru menan. Gimana cara dia? Buka ujian. Ya, nyo bangai. Nyo akan haluluh. Hai ikhlas terus. Buka ujian. Perintah oleh Allah kepada iblis dan malaikat itu adalah ujian bagi iblis supaya nampak isi dalamnya. Kan tiba-tiba kaji lagi nya. Noi tanya apa lagi nya? Enggak. Allah jaga orang yang selalu hidup dengan taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Allah jaga ketaatannya. Allah jaga ketaatan kita. Enggak semata-mata jadi seperti iblis begitu. Enggak. Memang iblis sudah sedari awal seperti itu dia. Allah tampakkan dalam perintah sujud kepada Adam. Makanya kalau ingin mengetahui ini teman baikkah, ini teman cocok jadi teman kawan kita dengan baik, ada satu ujian kita berdua. Ujian kita berdua di situ akan nampak. Kalau kita terlalu waham kepada dia, oh nyosah hanapah, orang hanapah ya. Kita berburuk sangka pada dia. Maka kata Sayyidina Umar, mau tahu orang itu cocok jadi kawan kita, teman kita, setia tidak, ajak dia untuk perjalanan bersama. Ini ujian kita ini. Ajak perjalanan bersama, dalam safar bersama ketahuan siapa dia. Lehnya tidak begah, idona hana cocok je kengon lon. Kalau ada begah ujian. Kalau rujak, kalau ujian akan ron. Kalau doa kiban, krian hana sedia. Kadang tapi menyahana kalau kita enggak pergi bersama, dak begah dona hana cocok dengan don pakan sang don. Oh, kalau buruk sangka tu di mana? Bungeh lah kanya. Perjalanan bersama. Kita akan lihat nanti sudah tahu kajiannya mana. Dia pun mengakui dirinya kabudoi. Iblis mengakui dirinya kemudian kan. Dan setelah dia maksiat kepada Allah, dia minta sama Allah apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguh aku sampai hari kiamat. Nyanggalan. Betul kan? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh aku. La'ughwiyannahum ajma'in. Dia akan justru menyesatkan Adam semuanya. Kan kada kan dalam 1 menit kejadian ini. Memang sudah dari dulu. Ini dia buktinya. Maksiat dia kepada Allah bertambah ininya lagi. Nah, begitu saudara yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah jadikan ini pelajaran dalam hidup kita. Allah jadikan kita ingin mentadabburi Al-Quran. Kita ingin belajar daripada pesan-pesan Allah dalam Al-Quran untuk menjadi kehidupan kita dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita sambung di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.